Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang demokrasi Pancasila. Kelompok kami beranggotakan 9 orang, yaitu Adila Hawari, Azani, Dwi Rahmat Adila, Muhammad Fadila Delzor, Muhammad Faretodi, Nadani Selina, Nela Wahyuni, Rinda Niari, dan saya sendiri Ayunda Putri. Pembahasan materi pertama akan dibahas oleh saya, yaitu tentang pengertian demokrasi Pancasila. Terdapat pengertian demokrasi Pancasila menurut beberapa para ahli, yaitu menurut Dr. Andes Kansil, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang merupakan sila keempat dari dasar negara, yaitu Pancasila, seperti yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Lalu, menurut Profesor Daji Darmo, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945. Namun, terdapat juga pengertian demokrasi Pancasila secara umum, yaitu sebuah paham demokrasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila. Demokrasi ini merupakan paham yang telah diyakini oleh masyarakat Indonesia dari masa lalu. Saya Adila Hawari akan menjelaskan tentang tujuan dari demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu memudahkan pemerintah mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan azas-azas Pancasila. Yang kedua, supaya semua bagian pemerintah Indonesia berkegiatan sesuai dengan landasan negara, yaitu Pancasila. Selanjutnya, menjadi jaminan pemerintah yang bertanggung jawab penuh terhadap tugas dan rakyatnya. Yang keempat, menjamin perundang-undangan di negara ini dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, menjamin semua warga negara Indonesia ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan ikut partisipasi dalam menggunakan hak suaranya, yaitu dalam pemilu. Oke, baiklah, saya akan menunjukkan materi yaitu mengenai asas-asas demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu asas kerakyatan. Asas kerakyatan adalah asas yang mendasari kesadaran kecintaan terhadap rakyat, juga memiliki jiwa kerakyatan, baik berupa nasib ataupun cita-cita. Dalam asas kerakyatan, berarti demokrasi Pancasila ini memiliki rasa cinta dan menyatu dengan rakyat agar tercipta satu kesatuan dalam mencapai suatu tujuan. Yang kedua yaitu asas musyawarah. Asas musyawarah merupakan asas yang menghimpun suara dan kehendak rakyat di dalam kelompok musyawarah. Hal tersebut dilakukan untuk menyatukan berbagai pendapat demi mencapai kesepakatan bersama yang dilandasi rasa kasih sayang, pengorbanan, juga kebahagiaan seluruh anggota. Yang terakhir yaitu asas penjaminan HAM. Negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila sangat menghormati hak asasi manusia. Setiap anggota masyarakat dipandang sama status sosialnya, dengan kata lain tidak dibeda-bedakan. Terima kasih. Baiklah, saya Muhammad Faretodi. Saya akan membacakan tentang prinsip pokok demokrasi Pancasila. Yang pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. Yang ketiga, peradilan yang merdeka berfaedah. Badan peradilan atau bisa disebut dengan kehakiman merupakan badan yang merdeka berfaedah, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain, contoh Presiden, BPK, DPR, atau lainnya. Keempat, keadaan partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Dan yang kelima, pelaksanaan pemilihan umum. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Muhammad Fadila Delzor. Yang keenam itu ada kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang delapan, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. Yang kesembilan, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Dan yang terakhir yang kesepuluh, pemerintahan berlandaskan hukum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Dwi Rahmat Adila. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Contohnya, ikut menyukseskan pemilu. Yang kedua, menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia. Yang ketiga, menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI dengan sistem konstitusional. Yang keempat, menjamin tetap tegaknya hukum yang berasalkan pada Pancasila. Yang kelima, menjamin hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar lembaga negara. Yang keenam, menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab.
Contohnya, Presiden adalah mandataris MPR, jadi Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rinda. Saya Rinda Niari akan melanjutkan materi tentang fungsi demokrasi Pancasila yang ketujuh, yaitu landasan pokok demokrasi Pancasila, di mana yang pertama adalah Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Semua tindakan warganya harus berlandaskan hukum. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi masyarakat negara ini harus jelas dan tercermin di dalamnya. Yang kedua, negara Indonesia menganut sistem konstitusional, yaitu pemerintahan negara Indonesia beraktivitas berdasarkan sistem konstitusional atau hukum dasar yang tidak bersifat absolut. Dalam artian, kekuasaan pemerintah tidak bersifat mutlak dan terbatas. Sistem konstitusional ini menegaskan bahwa kegiatan pemerintah itu dibatasi dan dikendalikan oleh undang-undang tersebut. Yang ketiga ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi negara. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, sebelum amandemen disebutkan bahwa kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilakukan oleh MPR. Berarti, jelas bahwa MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi negara. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah Presiden merupakan penyelenggaraan tertinggi di bawah MPR, di mana Presiden merupakan penyelenggara pemerintah tertinggi di bawah kendali MPR. Presiden diangkat oleh MPR, berarti Presiden juga melaksanakan tugasnya harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis tersebut. Selanjutnya yang kelima, pengawasan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, di sini Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan DPR mengawasi pelaksanaan wewenang yang diberikan oleh Presiden. Dalam pelaksanaan tugasnya, DPR dan Presiden harus bekerja sama untuk membentuk undang-undang, termasuk di dalamnya APBN. Sedangkan untuk mengesahkan undang-undang, Presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Kemudian, yang keenam, Menteri Negara merupakan pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab pada DPR. Nah, pada sistem demokrasi Pancasila, Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri Negara. Para Menteri Negara dalam melaksanakan mandatnya tidak bertanggung jawab kepada DPR, tapi kepada Presiden. Nah, hal ini merujuk berarti sistem kabinet dari negara kita Indonesia ini adalah sistem kabinet presidensial. Saya Nela Wahyuni ingin mempresentasikan kelebihan demokrasi Pancasila. Yang pertama, mementingkan keputusan bangsa. Maksudnya adalah semua keputusan yang ada bukan berdasarkan dari pribadi atau golongan, tapi mementingkan bangsa Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dianggap setara dan dibuat seseimbang mungkin oleh demokrasi Pancasila. Yang terakhir adalah mengambil keputusan dengan azas kekeluargaan. Maksudnya diambil bersama tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Demikianlah presentasi dari kelompok 1 mengenai demokrasi Pancasila. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.